Coba lihat sekeliling kita sekarang. Kita sering berpikir kalau manusia modern itu spesies paling hebat dan paling pintar yang pernah ada. Seolah-olah bumi ini memang sudah takdirnya dikuasai oleh kita, Homo sapiens. Tapi bagaimana kalau sejarah sebenarnya tidak berjalan seperti itu? Bagaimana kalau seharusnya yang menguasai bumi saat ini adalah spesies manusia lain? Spesies yang badannya jauh lebih kuat dan bahkan otaknya lebih besar dari kita. Ratusan ribu tahun yang lalu, makhluk ini benar-benar ada. Bumi ini dulunya rumah mereka. Sebelum akhirnya mereka lenyap begitu saja. Seringkali kita melihat film atau kartun yang menggambarkan manusia purba lain sebagai makhluk bodoh. Manusia gua bungkuk yang cuma bisa menggeram dan asal memukul batu. Kenyataannya sangat jauh dari itu. Kita tidak sendirian di bumi ini. Dulu, ada beberapa jenis manusia yang hidup di waktu yang sama. Dan yang paling dominan saat itu bukanlah leluhur kita, tapi ras manusia yang sangat kuat yang kita sebut Neandertal. Waktu para ahli meneliti kerangka Neandertal, mereka menemukan hal yang bikin kaget. Tulang mereka sangat tebal dan padat. Dada mereka lebar dan otot mereka luar biasa besar. Secara fisik, mereka menang telak dari manusia modern. Tapi bukan cuma badannya yang besar, ada hal lain yang lebih aneh. Kalau kita ukur isi kepalanya, rata-rata otak Neandertal itu lebih besar daripada otak kita. Secara teori, mereka punya kapasitas untuk jadi lebih pintar dari Homo sapiens. Neandertal bukan cuma sekumpulan tukang pukul. Mereka bisa berpikir kompleks. Penemuan terbaru menunjukkan kalau mereka sudah tahu cara mengubur orang mati dengan rapi. Mereka bikin perhiasan, merawat teman yang sakit, dan sangat jago memakai api. Mereka adalah pemburu ahli yang bisa menjatuhkan hewan-hewan raksasa dari jarak dekat. Kalau dipikir-pikir, mereka punya segalanya untuk terus bertahan hidup dan menguasai dunia. Mereka kuat, pintar, dan sudah menguasai api. Lalu pertanyaannya, kenapa malah manusia kurus seperti kita yang menang? Untuk tahu jawabannya, kita harus melihat kondisi bumi waktu itu. Zaman es sedang berada di puncaknya. Hampir seluruh Eropa dan Asia tertutup salju tebal yang sangat mematikan. Bagi banyak hewan, suhu sedingin ini berarti kematian. Tapi bagi Neandertal, ini adalah rumah mereka. Badan mereka yang pendek dan kekar menjaga suhu tubuh agar tidak cepat hilang. Bahkan, hidung mereka yang besar punya fungsi khusus untuk menghangatkan udara es sebelum masuk ke paru-paru. Mereka hidup nyaman di tempat yang paling dingin selama ratusan ribu tahun. Sampai akhirnya, sekitar 70.000 tahun yang lalu, ada pendatang baru. Sekelompok leluhur kita, Homo sapiens, mulai keluar dari benua Afrika. Mereka pelan-pelan masuk ke wilayah Eropa yang sudah dikuasai penuh oleh Neandertal. Secara fisik, leluhur kita sangat lemah dibandingkan penduduk asli di sana. Kita tidak tahan dingin.
dan badan kita gampang patah kalau diserang. Kalau mereka bertarung satu lawan satu, sapiens pasti kalah telak. Tapi nyatanya, sejarah punya rencana lain. Karena leluhur kita ternyata membawa senjata yang jauh lebih berbahaya. Senjata rahasia Homo sapiens itu bukan otot, apalagi cakar. Tapi ada perubahan cara kerja di dalam otak kita yang disebut revolusi kognitif. Singkatnya, kita tiba-tiba punya cara berkomunikasi yang sangat kompleks. Neanderthal mungkin bisa bilang ke temannya, "Awas, ada beruang." Itu sudah cukup untuk bertahan hidup hari itu. Tapi sapiens bisa ngomong, "Di balik bukit ada beruang. Ayo kita kumpulkan 10 orang buat bikin jebakan besok pagi." Dan yang lebih gila lagi, bahasa yang rumit ini membuat manusia bisa bergosip. Gosip terdengar seperti hal sepele yang membuang waktu. Tapi zaman dulu, bergosip adalah kunci utama untuk tahu siapa orang yang bisa dipercaya di dalam kelompok. Berkat gosip, Homo sapiens bisa membedakan teman dari musuh tanpa harus bertarung dulu. Hal ini bikin leluhur kita bisa berkumpul dan hidup bareng sampai 150 orang. Kita bisa bekerja sama dengan orang asing asalkan percaya pada hal yang sama. Mulai dari cerita tentang roh leluhur, mitos suku, sampai aturan berburu. Inilah awal mula kenapa manusia bisa bikin negara, agama, dan perusahaan di masa modern. Di sisi lain, cara hidup Neanderthal sangat berbeda. Karena bahasa mereka tidak sekompleks kita. Kelompok mereka sangat kecil. Paling cuma berkisar antara 15 sampai 30 orang dalam satu keluarga besar. Mereka memang sangat kuat sendirian. Tapi mereka terisolasi secara sosial. Ketika persediaan makanan mulai menipis dan dua spesies ini bentrok, kekuatan otot tidak ada artinya. 11 Neanderthal yang berotot besar tidak akan menang melawan ratusan sapiens yang menyerang secara terkoordinasi. Jadi, pada akhirnya, siapa yang kuat bukan ditentukan oleh ketahanan fisik, tapi dari seberapa banyak pasukan yang bisa kamu kumpulkan. Banyak ahli berpendapat kalau Neanderthal punah bukan karena perang besar-besaran berdarah. Tapi mereka kalah bersaing mencari makanan secara perlahan selama ribuan tahun. Sapiens terus bertambah banyak dan mengambil alih tempat-tempat berburu yang subur. Neanderthal perlahan tersingkir ke daerah-daerah pinggiran yang keras dan tandus. Kelompok kecil mereka tidak tahan menghadapi kelaparan panjang. Satu persatu, kelompok Neanderthal terakhir mati kelaparan di dalam gua. Sekitar 30.000 tahun yang lalu, mereka resmi hilang dari bumi ini. Cerita sedih ini ternyata tidak cuma terjadi di Eropa. Jauh di timur, di daerah Asia dan Siberia, ada manusia purba lain yang bernasib sama. Mereka adalah manusia Denisovan, kerabat jauh kita yang juga sangat tangguh. Tapi, pas gelombang Homo sapiens sampai ke sana, kejadian yang sama terulang kembali. Dimanapun leluhur kita menginjakkan kaki, spesies manusia lokal akhirnya tersingkir dan punah. Seolah-olah
planet ini tidak punya tempat untuk dua jenis manusia. Hanya manusia yang pintar bercerita dan kumpul-kumpul yang akhirnya bertahan hidup. Tapi ternyata kisah Neandertal belum benar-benar berakhir sampai di situ. Berkat kemajuan tes DNA, kita menemukan satu fakta yang lumayan bikin heboh. Sebelum Neandertal benar-benar punah, ternyata sebagian dari mereka sempat berbaur dengan leluhur kita. Mereka kawin silang dan punya keturunan bersama Homo sapiens. Kalau kamu punya keturunan Eropa atau Asia, kamu pasti bawa sisa-sisa DNA mereka. Sekitar 1-2% dari genetikmu adalah murni dari Neandertal. Mereka tidak musnah sepenuhnya. Sebagian dari mereka masih hidup di dalam darah kita. Sering banget kita mikir, kalau hukum alam itu dimenangkan oleh yang paling kuat badannya. Bahwa otot yang besar dan lari yang cepat itu kunci utama untuk jadi juara. Tapi hilangnya makhluk sepintar dan sekuat Neandertal ngasih kita pelajaran penting. Kehebatan individu tidak ada apa-apanya kalau kamu cuma sendirian. Kekuatan asli umat manusia itu ada pada kemampuan kita untuk saling bekerja sama. Jaringan sosial dan rasa saling percaya itulah tameng paling kuat dari kepunahan. Kota-kota modern dan teknologi yang kita punya sekarang bukan hasil kerja orang kuat. Itu semua ada karena ribuan manusia yang lemah sepakat untuk saling bantu membangunnya. Coba bayangkan sebentar, kira-kira gimana jadinya dunia kalau Neandertal tidak pernah punah? Apakah kita bakal membagi negara-negara ini bareng mereka? Atau malah bakal ada perang dunia yang jauh lebih seram? Tulis aja opini liar kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa buat klik subscribe kalau kamu suka bahas sejarah kayak gini. Makasih sudah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.